Kembali lagi di video pembelajaran OOP atau pemrograman berorientasi objek bersama saya Imam Fauji. Pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu mengenai prinsip dasar Object Oriented Programming dari pokok bahasan konsep dasar OOP. Nah, pada video sebelumnya prinsip dasar OOP yang salah satunya dibahas sebelumnya yaitu sifat encapsulation. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan prinsip dasar OOP, yaitu abstraksi, inheritance, polymorphisme. Nah, sifat dari OOP yang kedua ini adalah abstraksi. Abstraksi ini merupakan cara melihat suatu entitas. Nah, entitas ini itu baik itu benda atau objek, dengan hanya memperhatikan hal-hal penting saja sesuai permasalahan dan mengabaikan rincian-rincian yang tidak relevan dengan permasalahan, direalisasikan dalam bentuk kelas. Contohnya mobil. Nah, dalam mobil ini ada merek, kecepatan, tahun pembuatan. Nah, abstraksi ini merupakan bagaimana ya sudut pandang ya si programmer ini melihat suatu objek dalam bentuk yang sederhana. Sebagai contoh ya, misalnya kita melihat mobil, kita tidak perlu melihat susunan komponen mesin dan dukungan elektriknya yang sangat kompleks misalnya, atau yang sangat rumit. Namun, kita bisa melihat mobil tersebut sebagai suatu entitas ya, atau objek yang merupakan suatu objek yang mempunyai sifat dan karakteristik sendiri, gitu ya. Dengan pemikiran yang sederhana ini, maka ketika kita misalkan mengendarai sebuah mobil, kita tidak perlu tahu ya betapa rumitnya komponen mobil atau rangkaian mobil ini seperti apa. Karena untuk mengendarai mobil, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana si mobil itu bisa dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya. Sehingga dengan konsep abstraksi ini ya kita bisa melihat suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari sekumpulan elemen-elemen atau subsistem yang rumit atau yang banyak ya. Sehingga bisa dipandang menjadi sebuah paket sistem yang sederhana gitu ya. Kalau prinsip OOP yang merupakan sifat abstraksinya ini ya, jadi seperti itu. Nah, prinsip OOP yang ketiga yaitu konsep inheritance ya. Nah, dengan inheritance ini memungkinkan si programmer ini meletakkan member yang sama dalam satu kelas ya, dan kelas-kelas lain ini dapat mewarisi member tersebut. Kelas yang mengandung member yang sama dari beberapa kelas lain dinamakan superclass atau parent class. Kelas yang mewarisi dinamakan subclass atau child class. Dan inheritance ini akan menghasilkan kelas yang hierarki. Jadi konsep inheritance ini membuat sebuah struktur atau hierarki kelas ya, kalau dalam bentuk program. Kelas yang akan diturunkan ini tadi kan bisa disebut sebagai parent class ya, atau istilah lainnya adalah superclass bisa, atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan yaitu child class ya, atau subclass atau derived class ya, gitu. Nah, ini bisa dijelaskan lagi di slide yang ini ya. Jadi inheritance ini adalah salah satu fitur utama dari OOP gitu ya. Inheritance ini adalah proses di mana sebuah kelas mendapatkan property ya. Jadi kelas ini bisa mendapatkan property dari kelas lain karena ada konsep hierarki ya. Hierarki. Jadi ada kelas yang paling super dan ada kelas yang subnya gitu. Dengan inheritance sebuah kelas dapat dikembangkan menjadi kelas baru yang lebih lengkap ya. Kelas yang diturunkan disebut sebagai superclass ya, tadi ya sudah saya bahas, dan kelas yang menjadi turunan disebut subclass, derived class, extended class, atau child class
Inheritance ini dilakukan dengan keyword extend. Ini kalau pada kode programnya ya, ada cirinya itu ada extends ke kelas ya, kelas parentnya itu. Kelas paling atas adalah kelas yang bernama C itu. Nah ini ya, inheritance ini ada superclass. Kelas ini adalah yang diturunkan atau kelas basis ya, atau ancestor class. Subclass itu ada kelas yang mewarisi derived class gitu ya. Nah, manfaat inheritance ini adalah adanya spesialisasi dan reusability. Spesialisasi ini membuat kelas baru yang lebih spesifik. Kalau reusability adalah penggunaan kembali kode dari superclass, gitu ya. Nah, misalnya gini ya, dalam sebuah permainan game, misalnya saya ingin membuat suatu aplikasi, membuat game ya. Nah, kemudian saya membuat suatu kelas namanya superhero. Superhero ini sebagai superclass ya, yang memiliki atribut misalnya nyawa, nama hero-nya, dengan metodenya apa, misalnya menyerang. Kemudian saya akan membuat subclass misalnya dengan nama Gatot Kaca. Jadi Gatot Kaca ini adalah subclass yang dimana akan extend ke superclassnya, yaitu si superhero. Ketika kita membuat atribut nyawa nama hero pada Gatot Kaca, kita tidak perlu membuat ulang kodenya ya. Jadi cukup melakukan pewarisan dari superclassnya ke subclassnya, sehingga pada kelas Gatot Kaca ya tidak perlu dibuatkan atribut tersebut karena sudah diturunkan dari kelas, dari superclassnya ya, dari kelas superclassnya. Jadi hal ini akan menulis kode program dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kemudian apa yang dimiliki subclass ini belum tentu dimiliki oleh superclass. Misalnya pada kelas Gatot Kaca sebagai subclass ini memiliki metode namanya misalkan terbang. Nah, metode terbang ini tidak dimiliki oleh superclassnya, yaitu superhero. Tetapi metode menyerang pada superclass itu bisa dimiliki oleh subclassnya. Itulah konsep inheritance gitu ya. Tuh. Nah, contoh ini ya, inheritance lagi ini ya. Kalau dalam suatu diagram kelas. Oke, binatang adalah superclass bagi si kelas burung dan kelas mamalia. Gitu ya. Berarti ya, apa yang dimiliki binatang, nama ya, atributnya, kemudian metodenya set nama, get nama, bersuara, itu adalah metodenya, itu bisa diturunkan ke si burung dan ke si mamalia gitu. Nah, kelas si subclassnya yaitu burung dan mamalia itu tidak usah ditulis lagi nama ya, gak usah. Mamalia pun gak usah ditulis lagi nama, karena atribut nama dari binatang itu akan diturunkan ke burung dan ke mamalia gitu. Begitu juga untuk set nama, get nama, bersuara itu bisa diturunkan ke burung dan ke mamalia. Tetapi gini ya, burung itu memiliki metode yaitu bertelur dan terbang. Dan begitu juga untuk mamalia melahirkan, berjalan. Burung dan mamalia itu memiliki metode yang berbeda. Gitu ya. Binatang ya, binatang binatang tidak memiliki metode yang dimiliki oleh burung dan mamalia, yaitu karena burung ini lebih spesialisasi ya, lebih spesifik ya. Mamalia lebih spesifik, sedangkan binatang lebih general gitu ya. Burung itu adalah superclass bagi apa? Bagi elang, kakatua ya. Mamalia adalah superclass bagi kuda dan sapi. Berarti elang, kakatua, kuda dan sapi itu adalah subclassnya gitu ya. Nah, metode atau atribut yang dimiliki oleh burung ini bisa diturunkan ke subclassnya, yaitu elang dan kakatua. Berarti kakatua itu memiliki metode bersuara, tapi burung di kelas burung itu tidak memiliki metode bersuara. Jadi yang hanya memiliki metode bersuara di sini adalah kakatua gitu ya. Tapi si kakatua ini bisa memiliki metode yaitu bertelur dan terbang. Begitu juga untuk mamalia gitu ya. Nah,
konsep inheritance ini akan lebih saya jelaskan lagi di video pokok bahasan berikutnya, yaitu di pokok bahasan pewarisan ya. Bagaimana nanti saya akan mempraktekkan bagaimana pembuatan kode program menggunakan konsep inheritance. Kemudian sebelum juga nanti akan saya membahas istilah private, public, protected. Itu yang kita kenal adalah yang namanya access modifier gitu. Nah, itu adalah contoh dari inheritance. Nah, ini contoh dari kode program. Di sini ada cirinya, ada extension. Ini akan saya lebih detail lagi nanti di pokok bahasan berikutnya ya. Ini ada namanya method ya. Ketika di sini ada namanya kelas habitat darat ya. Nah, kemudian dia akan extend ke hewan inheritance. Jadi hewan inheritance ini adalah super kelasnya gitu. Ya, saya lebih jelaskan lagi di pokok bahasan berikutnya ini. Nah, kemudian polimorfisme. Oke. Poli ya berarti banyak, morfisme yaitu bentuk. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan adalah banyak bentuk. Nah, istilah morfisme kan ini sering pernah didengar ya ketika kita belajar mata pelajaran biologi ya, tidak SMA ya, biologi ya. Prinsipnya ini dalam sebuah biologi ya, kalau polimorfisme ya, di mana organisme atau si spesies ini dapat memiliki banyak bentuk ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, prinsip ini juga diadopsi oleh si PBO ini ya, pemrograman berbasis objek, sehingga kita dapat mendefinisikan juga ya bahwa si polimorfisme ini adalah sebuah prinsip di mana suatu kelas ini dapat memiliki banyak bentuk ya. Nah, banyak bentuk ya, banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Jadi maksud bentuk di dalam si polimorfisme ini yaitu bisa dikatakan bentuknya itu diartikan isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya berbeda. Nah, namanya sama tetapi ingat ya, isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya pun berbeda. Itu ya sederhananya ya. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan juga ya, atau dua objek atau lebih ya dikatakan sebagai polimorfik ya, bila objek-objek itu mempunyai antarmuka yang identik namun mempunyai perilaku yang berbeda. Jadi namanya sama tapi perilakunya yang berbeda gitu ya. Nama metodenya sama tetapi fungsi dari metodenya ini berbeda. Oke, ini contoh kode program ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi di prakteknya ya, di materi polimorfismenya ya. Ya. Nah, di sini kan ada metode ya yang namanya cetak objek ya. Nah, di dalam public static void main atau di method main ya, di sini ada beberapa nama metode yang sama, yaitu cetak objek yang pertama ya, yang kedua, ketiga, dan keempat. Ada 4 metode yang sama. Metode yang pertama yaitu parameternya new balloc. Nah, jadi isi parameternya di sini new balloc ya. Nah, new balloc. Nah, jadi cetak objek yang pertama itu akan membuat objek dengan balloc ya, dari kelas balloc ya, dari kelas balloc. Cetak objek yang kedua itu isi parameternya adalah membuat objek ya dari kelas persegi panjang. Dan begitu juga untuk cetak objek yang ketiga itu isi parameternya adalah membuat objek dari kelas bangun datar. Yang keempat adalah cetak objek dengan isi parameternya adalah membuat objek dari kelas objek gitu. Ya, kalau kita lihat di sini nama metodenya adalah sama, tetapi ketika dijalankan itu akan memiliki perilaku yang berbeda. Seperti itu. Ya. Nah, contoh lagi ini banyak ya jenis contoh-contoh yang saya akan jelaskan di pokok bahasan berikutnya. Ini ya kode programnya. Nah, di sini ada pemanggilan metode ya. Kalau kita lihat ya, si elang itu memanggil metode bersuara, kakatua memanggil bersuara, kemudian kuda memanggil metode bersuara, dan begitu juga sapi bersuara. Tetapi ini namanya metodenya sama, tapi ketika dijalankan itu akan menghasilkan output yang berbeda ya, seperti itu. Misalnya ketika dipanggil, yang pertama adalah
objek dari elang itu akan menghasilkan runningnya adalah elang sedang bersuara, ya. Kemudian untuk kakatua objek kakatua akan menghasilkan runningnya adalah kakatua sedang bersuara. Kemudian untuk kuda, si poni sedang bersuara. Untuk sapi, simo bersuara, mo, itu adalah output. Jadi kalau kita lihat dari segi namanya dan nama metodenya itu ya bersuara itu adalah sama, tetapi ya bentuknya ya bentuk di sini ya dari kan isinya berbeda, parameternya berbeda, tipe datanya berbeda, seperti itu ya. Oke, nah ini contoh lain juga ya sama ya, bicara adalah metodenya sama, bicara, tetapi kita lihat parameternya ada E, K, K, D, S gitu ya. E ini diambil dari mana ya, objek yang dibuat dari kelas elang. K ini dari mana? K ini adalah objek yang dibuat dari kelas kakatua. KD ini dari mana? KD ini adalah objek yang dibuat dari kelas kuda. Nah, S ini dari mana parameter S ini? Ya, S ini adalah objek yang dibuat dari kelas sapi. Ya, nah, parameternya di sini adalah E, K, K, D, S, di mana metodenya adalah bicara. Maka output walaupun ya nama metodenya sama, maka menghasilkan output ya, yang berbeda. Itu ya. Nanti akan saya jelaskan lagi ya polimorfisme lebih detailnya di pokok bahasan berikutnya. Oke ya. Baik, sekian video untuk pokok bahasan konsep dasar OP ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, yaitu di pokok bahasan pemrograman Java dasar.